Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah malam yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ia bukan sekadar bentuk penghambaan kepada Allah di waktu sepertiga malam, tetapi juga menjadi jalan bagi pembentukan jiwa dan raga yang kuat, bersih, dan bercahaya. Dalam sunyinya malam, ketika kebanyakan manusia terlelap, orang-orang pilihan justru bersimpuh dalam sujud dan doa yang penuh makna. Mereka menegakkan sholat dengan keikhlasan dan harapan yang murni kepada Tuhannya. Bukan hanya memiliki nilai spiritual tinggi, tahajud juga membawa manfaat nyata yang dapat terlihat pada kondisi fisik seseorang. Dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis, Allah menyingkapkan keutamaan orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Tubuh mereka bukan hanya memancarkan keimanan, tetapi juga menampakkan tanda-tanda kebiasaan spiritual itu dalam bentuk yang nyata, baik di wajah, suara, bahkan energi hidup yang mereka pancarkan. Di video ini, kita akan membahas 6 tanda tubuh yang secara khas dan unik hanya dimiliki oleh orang yang rajin sholat tahajud. Penjelasan ini akan dikaitkan dengan panduan dari Al-Quran dan hadis, bukan semata berdasarkan pandangan subjektif, namun berdasarkan kedalaman makna yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita. 1. Mata yang jernih dan tajam penuh kedamaian. Mata yang jernih dan tajam merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Bagi mereka yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, mata menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Al-Quran menggambarkan hamba-hambanya yang bertakwa sebagai orang-orang yang sedikit tidur di malam hari dan selalu memohon ampunan sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan, yang berpengaruh pada kesehatan mata mereka. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momen ini menjadi waktu yang penuh berkah, di mana hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian yang memancar dari dalam dirinya. Ketenangan batin ini tercermin pada mata yang tidak mudah gelisah atau cemas, melainkan memancarkan ketenangan dan kedamaian. Mata yang jernih juga mencerminkan hati yang bersih. Orang yang rajin tahajud memiliki hati yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, termasuk kesehatan mata. Mata yang sehat dan tajam menjadi tanda bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dalam pandangan medis, kualitas tidur yang baik berpengaruh pada kesehatan mata. Orang yang tidur cukup dan berkualitas akan memiliki mata yang segar dan tidak mudah lelah. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, termasuk kesehatan mata. Mata yang jernih dan tajam juga menjadi simbol dari pandangan hidup yang positif dan penuh harapan. Orang yang rajin tahajud memiliki pandangan hidup yang selalu optimis, melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan diri. Pandangan ini tercermin pada mata yang selalu memancarkan semangat dan keyakinan. Dengan demikian, mata yang jernih dan tajam bukan hanya sekadar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan kualitas hidup seseorang. Orang yang rajin tahajud memiliki mata yang memancarkan kedamaian, ketenangan, dan keyakinan, sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. 2. Wajah yang bersinar meski tanpa riasan atau perawatan. Wajah yang bersinar merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Bagi mereka yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, wajah menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta.
Al-Quran menggambarkan hamba-hambanya yang bertakwa sebagai orang-orang yang sedikit tidur di malam hari dan selalu memohon ampunan sebelum fajar. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan, yang berpengaruh pada kesehatan kulit wajah mereka. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momen ini menjadi waktu yang penuh berkah, di mana hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian yang memancar dari dalam dirinya. Ketenangan batin ini tercermin pada wajah yang tidak mudah cemas atau marah, melainkan memancarkan ketenangan dan kedamaian. Wajah yang bersinar juga mencerminkan hati yang bersih. Orang yang rajin tahajud memiliki hati yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, termasuk kesehatan kulit wajah. Wajah yang sehat dan bersinar menjadi tanda bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dalam pandangan medis, kualitas tidur yang baik berpengaruh pada kesehatan kulit. Orang yang tidur cukup dan berkualitas akan memiliki kulit yang segar dan tidak mudah kusam. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, termasuk kesehatan kulit wajah. Wajah yang bersinar juga menjadi simbol dari pandangan hidup yang positif dan penuh harapan. Orang yang rajin tahajud memiliki pandangan hidup yang selalu optimis, melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan diri. Pandangan ini tercermin pada wajah yang selalu memancarkan semangat dan keyakinan. Dengan demikian, wajah yang bersinar bukan hanya sekadar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan kualitas hidup seseorang. Orang yang rajin tahajud memiliki wajah yang memancarkan kedamaian, ketenangan, dan keyakinan, sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. 3. Tubuh yang tampak lebih sehat dan energi yang mengalir stabil. Tubuh yang sehat dan bertenaga merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Bagi mereka yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, tubuh menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan, yang berpengaruh pada kesehatan tubuh mereka. Momen ini menjadi waktu yang penuh berkah, di mana hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian yang memancar dari dalam dirinya. Ketenangan batin ini tercermin pada tubuh yang tidak mudah lelah atau sakit, melainkan memancarkan energi dan vitalitas. Tubuh yang sehat dan bertenaga juga mencerminkan hati yang bersih. Orang yang rajin tahajud memiliki hati yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, termasuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh yang sehat dan bertenaga menjadi tanda bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Lebih lanjut, dalam pandangan medis, kualitas tidur yang baik berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Orang yang tidur cukup dan berkualitas akan memiliki tubuh yang segar dan tidak mudah sakit. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, termasuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tubuh yang sehat dan bertenaga juga menjadi simbol dari pandangan hidup yang positif dan penuh harapan. Orang yang rajin tahajud memiliki pandangan hidup yang selalu optimis, melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan diri. Pandangan ini tercermin pada tubuh yang selalu memancarkan semangat dan keyakinan. Dengan demikian, tubuh yang sehat dan bertenaga bukan hanya sekadar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan kualitas hidup seseorang. Orang yang rajin tahajud memiliki tubuh yang memancarkan energi, vitalitas, dan kesehatan, sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. 4. Suara yang lembut dan menenangkan, penuh getaran spiritual.
Suara adalah salah satu alat ekspresi jiwa paling kuat. Ia mampu menenangkan, mempengaruhi, dan bahkan menyembuhkan. Bagi orang-orang yang membiasakan diri dengan sholat tahajud, suara mereka seringkali memiliki kualitas berbeda, lebih lembut, menyejukkan, dan membawa suasana damai. Suara ini bukan dilatih dari pelatihan vokal atau teknik komunikasi, tetapi terbentuk dari kebiasaan menyuarakan ayat-ayat Tuhan di tengah keheningan malam. Mereka berbicara tidak dengan ego, tapi dengan hati yang telah dibasahi oleh rasa takut dan cinta kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, setiap ucapannya mengandung ketulusan yang tidak dibuat-buat. Orang yang terbiasa tahajud mengisi malamnya dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa panjang. Di dalam aktivitas tersebut, suara mereka terbentuk oleh bacaan yang penuh makna, penghayatan, dan keterhubungan batin. Ketika hati mereka khusyuk, suara yang keluar menjadi lembut, tidak tergesa-gesa, dan penuh getaran ruhani. Ini memengaruhi cara mereka berbicara di siang hari. Nada suaranya tenang, tidak meninggi, dan tidak melukai. Mereka jarang berbicara dengan nada keras atau kasar karena hati mereka telah ditempa oleh malam-malam sunyi yang mengajarkan kelembutan. Selain itu, suara mereka membawa pengaruh yang menenangkan karena dilandasi oleh ketenangan jiwa. Dalam banyak kasus, ketika seseorang dengan latar spiritual yang dalam berbicara, bahkan hanya sedikit kata yang diucapkan mampu menembus hati orang lain. Ini bukan karena kefasihan semata, melainkan karena setiap kata berasal dari ruang batin yang bersih. Orang-orang seperti ini tidak suka bicara banyak jika tidak perlu, tetapi saat berbicara, perkataannya memberi makna dan kelegaan. Dalam situasi genting pun, mereka tetap tenang, menyampaikan pendapat dengan sabar, tanpa tekanan atau emosi berlebihan. Kelembutan suara juga mencerminkan kontrol diri yang tinggi. Orang yang bangun di malam hari untuk bermunajat telah terlatih untuk mengendalikan emosinya. Mereka sudah terbiasa menahan kantuk, menghadapi rasa malas, dan menaklukkan ego dalam sujud panjang. Semua itu tercermin dalam cara mereka berkomunikasi. Mereka berbicara tidak untuk menguasai, tetapi untuk menyampaikan. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan ketika mereka menegur atau menasihati, nada suaranya tetap penuh kasih sayang, bukan caci maki atau merendahkan. 5. Doanya cepat terkabul tanpa banyak usaha. Di antara keistimewaan orang yang menjaga sholat tahajud secara rutin adalah terkabulnya doa-doa mereka dengan kecepatan yang seringkali mengejutkan. Hal ini bukan karena mereka memiliki kelebihan duniawi atau kekuatan magis, tetapi karena posisi mereka di sisi Allah menjadi lebih dekat dari kebanyakan manusia. Sholat tahajud dilakukan di waktu yang sangat khusus, di mana hanya sedikit hamba yang rela meninggalkan tidurnya untuk berdiri menghadap Sang Pencipta. Keikhlasan dalam waktu yang langka inilah yang membuka jalan bagi doa-doa untuk terangkat langsung tanpa halangan. Dalam kesunyian malam, saat dunia tidur, mereka berbicara pada Tuhan dengan hati terbuka, dan Tuhan pun menjawab dengan kasih tanpa batas. Doa yang cepat terkabul adalah hasil dari kesucian niat dan kehusyukan yang murni. Orang yang rajin tahajud biasanya telah menyucikan niatnya dari hawa nafsu. Mereka tidak meminta berlebihan untuk dunia, tetapi lebih banyak memohon ampunan, petunjuk, dan ketenangan jiwa. Justru karena kesederhanaan dan keikhlasan itulah, Allah lebih cepat mengabulkan permintaan mereka. Bahkan ketika mereka hanya berbisik lirih, doa-doa mereka tetap sampai karena tidak terhalang oleh dosa besar, niat yang tercemar, atau kelalaian hati. Mereka sudah membersihkan jalur antara langit dan hati mereka setiap malam. Selain itu, orang-orang ini jarang mengeluh atau menuntut. Mereka memahami bahwa setiap ketetapan dari Tuhan memiliki hikmah, bahkan jika terlihat sebagai ujian. Maka ketika mereka berdoa, mereka tidak datang dengan desakan, tapi dengan harapan dan keyakinan. Inilah yang membuat doa mereka terasa ringan, lembut, namun penuh kekuatan. Ketika mereka memohon rezeki, mereka tidak berharap dalam bentuk materi berlimpah, melainkan keberkahan. Ketika meminta kesehatan, bukan semata panjang umur, tapi umur yang membawa manfaat. Doa-doa seperti ini sangat sesuai dengan kehendak ilahi, sehingga cepat diterima dan dikabulkan.
Kebiasaan tahajud juga menjadikan seseorang lebih dekat secara emosional kepada Allah. Mereka merasakan hubungan yang personal, seperti seorang anak kepada orang tua, atau seorang kekasih kepada yang dicintai. Doa yang dilantunkan dalam kondisi seperti ini tidak lagi sekadar permintaan, tetapi bentuk komunikasi yang jujur dan dalam. Allah tidak hanya mengabulkan doa-doa mereka, tapi juga memberi mereka apa yang lebih baik daripada apa yang mereka minta. Bahkan dalam banyak kasus, orang yang rajin tahajud sering mendapatkan pertolongan sebelum sempat meminta. Ini karena hati mereka sudah senantiasa dalam keadaan tunduk dan berharap hanya kepadanya. 6. Mengalami mimpi-mimpi aneh tapi penuh pesan. Orang yang istiqomah dalam sholat tahajud seringkali mengalami mimpi-mimpi yang berbeda dari orang kebanyakan. Mimpi-mimpi mereka bukan sekadar bunga tidur yang terbentuk dari kelelahan pikiran, melainkan seringkali mengandung pesan yang mendalam. Ini terjadi karena jiwa mereka berada dalam kondisi yang lebih bersih dan tenang saat tidur, setelah sebelumnya dimurnikan oleh zikir, doa, dan air wudhu. Mereka tidur dalam keadaan hati yang pasrah dan pikiran yang damai. Dalam keadaan seperti inilah, alam bawah sadar menjadi lebih terbuka untuk menerima pesan-pesan ilahi atau isyarat ruhani yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran biasa. Mimpi bagi orang yang dekat dengan Allah bukanlah peristiwa acak. Ia bisa menjadi pertanda, peringatan, bahkan jawaban dari doa yang mereka panjatkan malam sebelumnya. Mimpi-mimpi mereka kadang terasa aneh, tidak seperti mimpi umum yang bersifat emosional atau kacau. Mimpi itu sering hadir dengan suasana yang hening, penuh makna, dan setelah bangun, mereka merasa ada yang berubah dalam diri. Ada ketenangan baru, pemahaman baru, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah alam mimpi menjadi ruang komunikasi antara jiwa yang bersih dan kehendak Tuhan yang ingin menyampaikan sesuatu secara halus. Mimpi-mimpi ini bukan berarti selalu berbentuk visual yang jelas. Kadang hanya berupa rasa atau simbol, namun cukup kuat untuk menetap dalam hati dan memberi arah. Orang yang tahajud mampu memahami dan merenungkan mimpi tersebut dengan sikap yang bijaksana. Mereka tidak mudah tergesa-gesa menafsirkan, melainkan menyimpannya dalam hati, mengaitkannya dengan doa yang mereka panjatkan, lalu menunggu kejelasan datang dari kejadian-kejadian nyata. Kesabaran dan kedalaman spiritual mereka membuat mereka tidak menjadi tahayul, tapi justru semakin kuat dalam keimanan dan keyakinan bahwa hidup ini dipandu dengan kasih dari langit. Keistimewaan ini hanya datang kepada orang-orang yang menjaga kebersihan batin. Karena itu, mimpi yang aneh tapi penuh pesan bukanlah pengalaman yang dapat dimiliki semua orang. Ini adalah anugerah yang datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Allah, terutama melalui ibadah malam. Dalam kesendirian mereka dengan Tuhan, mereka membuka pintu hati seluas-luasnya untuk dibimbing. Maka, ketika malam berakhir dan mereka tidur dengan dada lapang, Tuhan menyisipkan pelajaran melalui alam mimpi. Bahkan mimpi yang terasa menyeramkan pun bisa menjadi pengingat yang membuat mereka bertobat dan memperbaiki hidup. Lebih jauh lagi, mimpi-mimpi ini kerap kali berisi petunjuk untuk urusan yang sedang dihadapi. Kadang mereka bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama meninggal, atau melihat tempat yang belum pernah dikunjungi, atau mendengar kalimat yang sederhana tapi menggugah hati. Mimpi ini bukan untuk dipamerkan, tapi menjadi bekal pribadi untuk bertindak lebih bijak dalam hidup. Kadang, mereka mendapat inspirasi dalam mimpi untuk memulai langkah baru, atau peringatan halus untuk berhenti dari sesuatu yang keliru. Mimpi-mimpi ini menjadi bagian dari pendidikan rohani yang bersambung dengan proses tahajud yang telah mereka jalani. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan hanya ibadah malam, melainkan bentuk pembersihan jiwa dan penyucian tubuh. Orang yang istiqomah menjalankannya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia yang tampak melalui tanda-tanda fisik dan spiritual dalam dirinya. Tanda-tanda itu adalah bukti bahwa Allah memuliakan hamba-hambanya yang bangun malam dan bermunajat dalam keikhlasan. 6 tanda tubuh yang kita bahas merupakan hasil dari kebiasaan spiritual yang dilakukan dengan konsistensi dan cinta. Mata yang jernih, wajah yang bersinar, tubuh yang sehat, suara yang menenangkan,
doa yang cepat dikabulkan, dan mimpi penuh pesan bukanlah hal yang mustahil, melainkan buah dari kedekatan hakiki dengan Allah. Ibadah malam menjadikan manusia lebih peka terhadap dirinya, orang lain, dan Tuhannya. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terjaga di malam hari untuk menyapa Robnya. Dan semoga tanda-tanda itu tidak hanya menjadi gambaran fisik semata, tetapi juga menjadi bukti cinta sejati kepada Allah yang membentuk kepribadian mulia, baik di dunia maupun akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.